أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya kebahagiaan, keselamatan dan ketenangan kehidupan ada bersama orang-orang yang bertakwa di dunia sebelum mereka kelak nanti berada di kampung akhirat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang diupayakan seorang manusia, dan dunia adalah tempat manusia berupaya, sebagaimana dikatakan oleh khalifah yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasanya dunia darul amal, dunia itu tempat seorang beramal. Maka di antara upaya tersebut, sebagaimana yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahihnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata al-insanu inqata'a amaluhu ila min thalath asya'." Kalau manusia sudah meninggal, seluruh perkara itu terputus kecuali 3 perkara. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Yang pertama yaitu sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat atau diambil manfaatnya oleh manusia, yang ketiga yaitu anak yang saleh yang akan mendoakan orang tua. 3 perkara ini adalah perkara yang hendaknya diupayakan manusia di dalam kehidupan. Mengapa demikian? Ketika mereka sudah meninggalkan dunia yang fana ini, maka mereka berharap dari di antara 3 perkara ini, yang walaupun seorang manusia sudah ditanam di bawah tanah, maka amal mereka atau catatan amal mereka masih bergerak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara 3 perkara itu, hendaknya seorang manusia betul-betul memperhatikan urusan apa? Urusan bagaimana mereka mendidik anak mereka. Bagaimana mereka mempersiapkan generasi ini supaya ketika mereka meninggalkan dunia yang fana ini, mereka masih memiliki amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan bahwasanya innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah,
bahwasanya manusia itu akan diangkat derajatnya di sisi Allah di surganya. Kemudian orang itu bertanya, "Anni lihad?" Kenapa saya kok sampai dinaikkan derajat saya? Maka dijawab oleh Allah, "Bistighfari waladika laka." Ini semua karena permohonan doa dan ampunan dari anakmu untukmu. Seorang mulia diangkat derajatnya bahkan di surganya oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab anaknya. Oleh karena itu, di antara perkara yang merupakan investasi dunia dan akhirat seseorang yaitu bersungguh-sungguh mendidik anaknya. Bagaimana dia mendidik anaknya mulai dari kecil, mulai dari keluar dari rahim ibunya, bagaimana kemudian diasuh, diberikan makanan yang bergizi dan lain sebagainya. Itu merupakan upaya yang luar biasa, kepayahan di atas kepayahan. Namun satu saat mereka akan memetik hasilnya. Tapi di antara hal yang perlu diperhatikan seseorang, bahwasanya hidayah Allah tidak datang serta-merta. Hidayah Allah kepada seorang muslim itu perlu diupayakan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha." Allah tidak memberikan hidayah. Engkau tidak bisa, Muhammad, ayat ini turun pada Nabi SAW, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada manusia. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan hidayah kepada siapa. Oleh karena itu ketika seseorang dia memiliki anak, dia memiliki keturunan, dia memiliki keluarga, dia memiliki orang yang berada di dalam kafilnya, berada di dalam pengasuhannya, maka hendaknya mereka memperhatikan urusan hidayah Allah. Bagaimana ia menjadi jalan hidayah Allah kepada anaknya, kepada istrinya, kepada keluarganya, seluruhnya yang berada di bawah tanggungan. Karena apa? Tidak serta-merta hidayah Allah itu datang kepada manusia. Hidayah Allah itu perlu dijemput. Dijemput dengan apa? Berupaya. Mendidik, belajar, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bahwasannya setelah seorang berupaya, maka serahkanlah semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menyempurnakan usaha seorang hamba. Usaha seorang hamba tidak ada manfaatnya kecuali dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehebat apapun manusia mendidik, sehebat apapun manusia melakukan satu upaya, kalau dia tidak berdoa menyandarkan semua usahanya kepada Allah, maka percuma, sia-sia, tidak ada manfaatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran mengatakan, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, menyandarkan seluruh jeripayah yang dia kerjakan, maka Allah yang akan mencukupi dan menyempurnakan usahanya. Maka usaha tanpa menyandarkan kepada Allah, berdoa kepada Allah percuma. Demikian pula berdoa saja tanpa jeripayah juga percuma. Tidak ada Allah akan memberikan sesuatu ketika kita hanya berdoa di dalam masjid tanpa berupaya. Demikian pula percuma kita berupaya jeripayah di luar, setengah mati kita lakukan tanpa kita menyandarkan bahwasanya hasil akhir itu ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula di dalam urusan apa? Mendidik anak. Pernah satu ketika ada seorang yang bernama Al-Aqra' bin Khabis. Dia melihat Nabi SAW mencium Hasan. Dia lihat Nabi mencium cucunya. Bagi dia hal yang aneh ketika itu. Dia mengatakan kepada Nabi, "Innali asyrata minal walad." Saya punya 10 anak. Maka bantu ahad. Tidak pernah saya mencium anak saya. Tidak pernah saya mencium anak saya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innahu man la yarham la yurham." Maka seorang yang tidak menumpahkan kasih sayang, kecintaan kepada anaknya, anaknya tidak akan cinta sama abahnya. Demikian pula kita mendidik anak kita, siapa yang menumpahkan cinta ini? Allah Azza wa Jalla. Ajarkan kepada anak kita bahwasanya yang menumpahkan kasih sayang Allah. Dan Allah cuma menumpahkan kasih sayang di atas muka bumi ini berapa bagian? 1 bagian saja.
Dengan satu bagian itu setiap makhluk Allah bercinta kasih. Di antaranya apa? Orang tua, ayah, ibu mencintai anaknya. Disitulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada sahabat. Dan Nabi SAW mencontohkan kepada anak-anak kecil. Kalau Nabi melalui anak-anak kecil yang sedang main, salam alaihi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salam kepada mereka. Tanda cintanya Nabi SAW kepada anak-anak kecil. Ada beberapa hal penting yang hendaknya menjadi perhatian kita ketika mendidik anak kita. Agar anak kita betul-betul menjadi apa? Waladun salihun yad'u lahu. Anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Sama ibaratnya seperti Nabi SAW mengatakan kepada kita, akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kehidupannya ucapan la ilaha illallah masuk surga. Mudah mengucapkan la ilaha illallah, mudah. Apakah mudah mengucapkan la ilaha illallah di ujung hayat kita? Bukan perkara yang mudah. Perlu usaha. Perkara pertama yang harus menjadi perhatian setiap ayah, setiap muslim, setiap mukmin di dalam pendidikan siapapun dia mendidik, tanamkan kepada mereka tentang iman yang utuh kepada mereka. Sehingga seorang anak itu mengenal siapa Tuhan. Sehingga seorang anak itu mengenal siapa yang memberi rizki kepadanya. Sehingga seorang anak itu tahu kewajiban dia apa? Beribadah kepada Rabbnya. Dari makna yang paling sederhana sampai mana yang seutuhnya bahwasanya seorang manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari kapan? Dari kecil. Contohnya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan dikatakan di dalam banyak riwayat bahwasanya Abdullah bin Abbas ketika diajarkan hadis ini, berapa usia beliau? Sekitar antara 9, 10 atau 11, belasan tahun, masih kecil. Apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas? Ya gulam, ihfadillah yahfadka. Wahai anak kecil, wahai bocah kecil, ihfadillah, jagalah Allah. Disuruh menjaga Rabbnya. Bagaimana maksudnya menjaga Rabbnya? Menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. 9 tahun, 10 tahun atau sekitar 12 tahun disebutkan dalam hadis. Kalau engkau menjaga Allah, Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka niscaya Allah akan berada di hadapan. Allah akan menolongmu. Kemudian Nabi mengatakan apa? Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau minta sama Allah. Dan kalau engkau memohon pertolongan, minta pertolongan sama Allah. Dan ini yang diajarkan oleh Allah ketika kita disuruh membaca surat Al-Fatihah setiap hari. Berapa kali minimal? 17 kali. Di antara ayat di situ apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami beribadah, dan kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Ajarkan ini kepada anak kita mulai dari kecil, mulai yang dia faham tentang akidah ini. Dikatakan, nak, yang berikan rezeki ini Allah. Nak, wajib engkau beribadah kepada Allah. Terus itu diajarkan sama orang tuanya. Mulai dari kapan? Mulai dari kecil. Sehingga apa? Ketika anak ini sudah mulai ngerti, dia tahu apa kewajibannya, apa yang ada di pikirannya, apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia jaga. Kemudian yang kedua, di antara perkara yang harus diajarkan seorang tua kepada anaknya, perhatikan ketika antum mengajarkan, ketika antum mendidik mulai kecil. Di antara perkara yang harus antum perhatikan adalah ketika anak antum berbuat kekeliruan, ingatkan dia. Nak, ini keliru. Nak, ini tidak benar. Nak, ini tidak boleh, dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah riwayat, yakni anaknya Ummu Salamah.
yang bernama Umar ibn Abi Salamah. Karena Nabi nikah dengan Ummu Salamah, maka anak bawaannya Ummu Salamah dalam pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dalam perjamuan makan, Umarnya tangannya ke sana kemari. Anak kecil, wajar. Apa dipukul sama Nabi anaknya? Apa yang dikatakan Nabi kepada Umar? Ya gulam, samillah. Wahai anakku, sebelum makan ente ucapkan apa? Bismillah. Wa qul biyaminik. Makan ente dengan tangan kanan. Wa qul mimma yalik, dan makan yang ada di depan ente. Kalau ente mau kepingin makanan di situ, minta tolong sama orang di sekitar. Jangan tangan ente ke sana kemari. Karena apa? Mengganggu orang yang makan. Diajarkan apa di sini? Membenarkan kesalahan dan mengajarkan adab dan akhlak. Setelah yang pertama diajarkan iman, berakhlak kepada Allah, yang kedua diajarkan akhlak kepada manusia. Kalau salah ditegur. Jangan anak kecil kalau salah dibiarkan. Kasihan masih kecil, biarkanlah. Manjanya kita menyebabkan cara berpikir anak ini keliru nanti. Diajarkan dari kecil, tidak betul. Ngomong kayak gitu tidak boleh diulang. Karena kalau dari kecil dibiarkan apa? Nanti ketika dia besar mengatakan tidak apa-apa, Abi tidak apa-apa, Umi tidak apa-apa. Ketika ada orang lain ngelarang apa? Biar, tidak ada masalah. Di rumah tidak dilarang. Nah, diajarkan adab kepada manusia. Dan Nabi SAW adalah orang yang paling luar biasa akhlak. Bahkan diriwayatkan di dalam satu riwayat atau beberapa riwayat bahwasanya perkataan sahabat yang menunjukkan bahwasanya sebaik-baik pendidik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan kepada anak-anak kecil. Dan lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada cucunya. Ketika sholat dibawa cucu. Pernah satu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat, cucunya naik di punggungnya Nabi ketika sujud. Sahabat ini nunggu Nabi sujud, bangun ini nggak bangun-bangun, agak lama, sampai cucunya selesai, baru Nabi SAW melanjutkan sholat. Ditanya sama sahabat, ketika itu cucu saya di atas. Di sini menunjukkan apa? Kalau kita sedang beribadah kepada Allah, bawa anak itu, walau masih kecil. Dan jangan merasa ketika antum bawa anak antum ketika sholat, antum merasa repot. Lah. Ketika antum berdiri, gendong. Ketika rukuk, letakkan. Tidak gendong lagi. Sujud, letakkan lagi. Yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak merasa repot dengan anak ketika beribadah. Kemudian di antara yang patut kita perhatikan adalah bagaimana seseorang itu berbuat adil kepada anaknya. Jangan sampai seorang itu berbuat tidak adil kepada anak. Ada 2, 3 anaknya. Satu dia cintai, beda ini perlakuannya. 2 lain. Kejadian ini terjadi kepada sahabat yang bernama An-Nu'man ibn Bashir. Ketika mendapatkan perlakuan dari orang tuanya, dia tidak terima, walaupun lebih ataupun tidak lebih, dibawa kepada Nabi SAW. Ditanya sama Nabi, apakah engkau memperlakukan ini kepada semua anakmu? Jawabannya lah. Apa kemudian kata Nabi SAW kepada abahnya Nu'man bin Bashir? Ayasurruka an yakuna ilaika fil birri sawa. Tidakkah engkau senang kalau anak-anakmu ini berbakti kepadamu semuanya dalam keadaan berbakti? Sama levelnya. Tapi kalau engkau membeda-bedakan satu, engkau lebihkan daripada yang lain. Maka Nabi SAW memerintahkan
Ittaqullaha wa'dilu fi auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan berbuat adillah kalian kepada anak-anak kalian. Jangan sampai karena kecintaan kita mungkin kepada salah satu misalnya yang pertama, karena mungkin pertama kali dia keluar, kemudian kita tidak berbuat adil kepada anak. Karena apa? Itu akan pengaruh kepada psikologi seorang anak. Itu akan pengaruh kepada pendidikan. Itu pengaruh kepada pertumbuhan. Itu pengaruh kepada amal yang dia kerjakan. Maka apa yang diajarkan Islam tidak mungkin keliru. Apa yang diajarkan Nabi SAW tidak mungkin tersalah. Maka hendaknya setiap orang tua memperhatikan dia bagaimana bersikap adil kepada anaknya, bagaimana kasih sayangnya, bagaimana dia mengayomi anaknya, bagaimana dia memberikan pendidikan kepada anaknya, bagaimana dia mendidik anaknya dengan akhlak yang baik. Perhatikan semua. Karena satu saat nanti kita akan menuai apa yang kita didik kepada anak-anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang tua yang mendidik anaknya dengan baik, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, istiqamah di atas jalan yang lurus, sehingga nanti satu saat anak-anak tersebut mendoakan kita di akhir ketika kita sudah masuk ke dalam liang lahat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin, Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Di antara hal yang bisa dikerjakan orang tua kepada anaknya adalah bagaimana mereka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendoakan anaknya. Nabi SAW di antara sekian banyak hadisnya menyebutkan talatun da'awatin mustajabatun. Ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah, mustajabah. Yang pertama Nabi menyebutkan da'watul walid liwaladi. Doanya orang tua untuk anaknya. Hati-hati orang tua. Jangan sampai ketika jengkel, mangkel, marah, berdoa buruk atas anaknya. Karena apa? Bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengijabah doa antum di detik itu. Sejengkel, semarah, dan sebagaimanapun kondisi orang tua, doakan kebaikan. Karena anak tanggung jawab orang tuanya. Buruknya anak bisa jadi sebab orang tuanya. Maka doakan anak antum. Doakan agar anak antum menjadi anak yang soleh, mendapatkan hidayah Allah. Kalau buruk, dirubah dari keburukan menjadi kebaikan. Karena di dalam Al-Quran penuh dengan doa para nabi, para rasul mendoakan anak mereka. Maka bagi kita tidak ada alasan sedikit pun untuk apa? Untuk berdoa keburukan untuk anak kita, walaupun semarah apapun, sejengkel apapun. Dan Nabi SAW dalam sebuah hadisnya, Nabi SAW melarang kita untuk mendoakan buruk anak. Nabi mengatakan, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'an fayastajiba lakum. Jangan kalian doa buruk untuk diri kalian, jangan kalian berdoa buruk untuk anak keturunan kalian. Tidaklah ada satu waktu di mana Allah Subhanahu wa ta'ala itu menerima doa yang kalian panjatkan, kemudian Allah jawab doa itu, Allah terima dan Allah langsung bayar kontan doa kalian. Kalau ketika itu kita berdoa keburukan, Allah bayar kontan ketika itu. Waliyahzubillah. Semoga Allah lindungi kita dari perkara tersebut. Doakan kebaikan. Contoh doa kebaikan Nabi SAW kepada sepupunya yang masih kecil, Abdullah bin Abbas. Doa yang ma'ruf terkenal di dalam hadis.
Apa doa Nabi SAW? Allahumma faqihu fid din wa 'allamahu ta'wil. Ya Allah, fahamkanlah Abdullah bin Abbas ini tentang agamamu. Wa 'allamahu ta'wil, dan pahamkan dia tentang tafsir Al-Qur'anul Karim. Maka setelah didoakan Nabi SAW, tidaklah turun ayat Al-Quran kecuali Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma paham ayat itu apa. Bahkan lebih paham daripada sahabat-sahabat yang usianya jauh di atas beliau. Dan pernah satu ketika turun ayat idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaj. Turun ayat itu. Para sahabat ngumpul bertanya, ada apa gerangan turun ayat itu? Kemudian dipanggil Ibnu Abbas, ditanya, apa menurut ente ayat ini apa maknanya? Dikatakan oleh Abdullah Ibnu Abbas, hada biqurabi wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tanda bahwasanya sebentar lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Dan betul. Sesaat kemudian, tidak lama dari ayat itu turun, Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Dan itu kejadian ayat itu turun setelah peristiwa Fathul Makkah. Maka ketika seorang orang tua, ayah, ibu mendidik anaknya, mengasuh anaknya, mendoakan anaknya, maka satu ketika Allah Subhanahu wa taala akan muliakan orang tua itu dengan anak. Bahkan mungkin orang tuanya sudah lama ditanam di bawah tanah, tapi namanya karena anaknya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di bumi, dan yang luar biasa lagi Allah Subhanahu wa taala sebutkan di langit. Maka perhatikan urusan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua di dunia dan di akhirat, dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita di dunia dan di akhirat, dan Allah mudahkan langkah kaki kita semua di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana fa inna fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana fa inna fiha ma'aduna. Allahumma ij'al hayatana ziyadatan min kulli khair wa mautana rahatan min kulli syarr. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa dhurriyyatana min muqimis salah. Allahumma ij'alna wa dhurriyyatana min muqimis salah. Allahumma ij'alna wa dhurriyyatana min muqimis salah. Allahumma ij'alna wa wulati umurina bima salaha bihi umuril muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana 'anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.